Hari ini Sabtu tanggal 21 Juni 2024. Kami mendatangi perumahan Kirana Cluster di area Kampung Inggris, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pari, Kediri, untuk mengecek kondisi PT TKS Tata Kelola Sarana sebagai pengembang yang ada ketertarikan dengan kami, yaitu karena dia sebagai pengelola di Balenggil ditunjuk oleh PT TGA Tata Gema Anugrah dan habis masa berlakunya Desember 2024. Karena kalau mereka mengadakan perpanjangan secara sepihak itu otomatis melanggar hukum, sebabnya harus melibatkan dari pihak pembeli. Pekerjaan ini ditakoni sik Pak Mandori apa ya Bu? Oh ngarep iki Pak. Iya, ya di sini kita akan menghubungi para pemilik unit perumahan yang ada di sini supaya kita tahu untuk kedepannya legalitasnya ya. Sudah banyak? Ya lumayan. Sejak kapan menghuni di sini? Saya Oktober tahun Sikat gini. Oh Oktober tahun kemarin. Sampean yang punya ini? Iya. Oh sudah dapat sertifikat? Sertifikat pengajuan. Maksudnya pengajuan gimana? Sudah lunas atau belum? Belum. Nyicil? Oh KPR. Iya. Oh. Panas-panas main di rumah aja. Tanya KPR. langsung. Ini Iya. ibunya yang punya. Oh iya Bu, saya Pak Agung. Iya. Oke. Kebetulan juga dari Surabaya. Kok saya lihat kok ada pembangunan di sini dan pada PT yang sudah kita bidik untuk kita pidanakan. Di Surabaya kasusnya besar. Iya. Makanya jangan sampai para warga ini dirugikan juga. Contohnya, Sudah ke kantor, Bang? saya ke penduduk dulu aja baru ke kantor karena iya, iya, iya. Iya. Oh ya Allah, aku enggak. Iya. Maaf ganggu ya. Iya, Bu. enggak apa-apa, Iya, Bu. Pak. Cuma buat apa? Ini. Jadi ini kartu nama saya, izin saya advokat. Saya sendiri sebagai pihak pengacara pada apartemen Balenggil yang ada kaitan dengan PT ini, Bu. Iya. Karena PT ini juga sudah rame di pengadilan. Sana gugat-gugat dan kalah kan. Iya. Karena apa? Gimana, Pak? Karena aset-asetnya itu sebelum ada perjanjian dengan para pembeli itu sudah digadaikan dulu ke bank. Saya takutnya permasalahan ini juga sama gitu loh Bu. Ya, jadi kalau sudah digadaikan ke bank otomatis kan cacat hukum. Nanti ibu lunas pun juga nggak bisa memiliki karena sertifikat tidak ditebus. Gitu, Bu. Jadi sertifikat induk yang penting itu kalau jual barang kan harus clear and clean. Iya. Tidak ada masalah baru bisa untuk kita beli. Tapi kalau seperti kita ibarat sepeda motor atau mobil Bu, dijual fisiknya toh, tapi suratnya sama dia dijual, kalau nanti kan pidana. Iya. Itulah yang sudah terjadi di Surabaya ini gitu Bu. Jadi saya tidak mau teman-teman yang di sini jadi korban, lebih baik kita jelas di depan. Jadi mana sertifikat induknya, di mana? Kalau masih dipecah apa itu kan nggak masuk akal. Jadi ibu sudah ada KPR sama bank apa Bu? Sama Bank Jatim, Pak. Bank Jatim ya. Iya. Oke. Dengan Bank Jatim nanti ibu bisa tanya sertifikat induk apa ada di sini Maksudnya di Bank Jatimnya. Jatimnya. Ya. Iya. Kalau benar ada di situ otomatis ibu aman kan. Iya. Kalau tidak ada masih di ini berarti Bank Jatim ikut terlibat. Tidak jual kondisi clear and clean. Saya di sini kan sendiri, Pak. Nah, Kerja. itulah Bu. Makanya saya juga kasihan kalau saya lihat di. Banyak kok sini empati, Pak. Hmm. Banyak yang baru pindah-pindah juga. Nah itu kan. Saya takutnya kalau nggak ngerti jadi korban. Lebih baik
kalau seperti ini kan saya secara pro bono memberikan advice supaya ibu juga nggak jadi korban seperti yang kami alami dari ribuan orang di Surabaya itu kan. Berarti tanya ke banknya gitu Pak. Ya, Sertifikat induk. apa benar ada di sini? Karena saya nyicil langsung ke Anda, ke Bank Jatim. Oke. Kalau nggak ada berarti Anda akan melanggar hukum. Dan nanti bisa saya bantu. Oh gitu, nggih. Iya, jadi besok Senin ibu bisa ke banknya tanya kejelasannya. Nggih. Karena ini ada kejadian di Surabaya itu digadekan dulu gitu kan. Karena kalau orang awam biasanya nggak paham. Iya. Ya kan, mbaknya kan nggak paham kalau harus prosedurnya seperti itu. Iya. Iya, iya. Mungkin ayahnya juga nggak paham. Iya, Sama. Banyak Cara- yang nggak paham. Saya dulu juga nggak paham. korban yang di Korban Surabaya. saya. Sertifikatnya digadekan bank. Jadi kita nggak mungkin dapat sertifikat. Rumah kan yang penting sertifikatnya. Iya. Iya kan? Nah, kalau fisiknya aja kan ibarat kayak sepeda motor bodong, Bodong. kalau no BPKB nih. Buat Gitu loh. BPKB-nya Sama dijual sebenarnya. gitu kan. Jadi Cuman ini prosedurnya lebih rumit kalau di rumit. rumah. bisa diusir. Bisa Kalau diusir, bisa di Malah kita yang sudah beli sudah bayar. lunas bisa disuruh keluar karena nggak pegang sertifikat. iya, Masalahnya sebahaya itu gitu loh. ya. Karena perjanjiannya duluan mana ibu dan bank, otomatis duluan bank karena bank beli tanah ini kan. Yang menang ya bank gitu Bu. Bank punya hak ngusir punya hak. kalau ibu nggak punya sertifikat. Nah makanya sebelum kita nyicil, tanya dulu ke banknya, sertifikatnya benar di sini nggak? Itu yang harus kita tahu. Kalau sertifikatnya nggak di situ ya, Ya prosedur ibu salah. ditipu sama Ditipu. ini. Gih pak, Itu ibu. Nggih, Pak. Nanti kalau nanti Bapak Nggih, Pak. butuh apa nanti bisa ngepel saya. Oke. Saya kasih informasi putih. ya. Iya betul. Kasihan. Masuk Saya lu terbunuh. sampean lurus terus ya Membela pak, dengan lurus hati, dan target nggak itu ada lurus terus. biaya sama sekali. Masuk. Karena yang dirugikan Saya tidak- banyak Bu, Berapa rumah? kejaksaan tinggi. Sertifikatnya belum keluar. Dia masih Buat nyicil. apa? Wong, Jatim. yang ini sudah nakal. Kantor paling ya yo toh. Makanya saya harus berikan informasi yang benar pada ibu. Assalamualaikum. Pak Jun, Ya, iya, Pak. Assalamualaikum. iya, saya kasih informasi pada ibu ini supaya tanya. Ini kan sudah dikabarkan di Bank Jatim, Pak. Besok Senin saya suruh untuk tanya ke Bank Jatim, sertifikat Sertifikatnya ada ada nggak? apa enggak gitu, Bu? Katanya sertifikatnya di bank. Ya, Loh, enggak sertifikatnya ada enggak? Gitu. ya di Bank Jatim. Ditanya. Di banknya. Iya. Tanya, Pak. Gimana kalau saya panggilkan tetangga ya? Enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Enggak apa-apa, Bu. Ini lebih jelas. Maaf ya Pak, saya Iya, mboten apa. Monggo. Apa ada sisa-sisa uang, Pak? Maksudnya itu apa punya harta lain setelah kita share nanti kan supaya kita tahu wis memang Black Gadis gak ada apa-apa atau masih ada harapan untuk bergending dengan kita. Kalau nggak ada harapan lebono dilepes. Ya, ya. Paham? Tapi saya juga mungkin saya berpikiran dari dulu saya berpikiran gini. Hmm. Ini nggak apa-apa kalau mengenai masalah perjanjian itu masalahnya ke Bani, tapi tidak ada mengenai masalah 1365 BW itu ya. Berlakunya Itu berlaku kan. Kalau gugatan perdata kan bisa saja karena ini bukan masalah dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya kita sudah disepakati dulu ditandatangani ke Bani, tapi ini bukan masalah ke masalah pidananya. perjanjiannya. Ini masalah katakanlah bahan prestasi. Ya. Sudah Ya. jelas bahwa dia di pasal awal itu dia tidak akan pasal 1 tidak akan memindah tangankan tidak menjamin bahwa kita sebagai pembeli tidak ada gugatan di kemudian hari dan sebagainya kan. Nah, sekarang kan itu one prestasi. Kalau 1365 kan mengatakan setiap one prestasi ya yang bisa dibuktikan artinya menimbulkan kerugian, dia diwajibkan untuk pihak itu membayar. Jadi kita selain pidana kita juga perdata. iya, Main ke perdata. siap. Ini bukan masalah, kalau kita mengenai masalah aturannya yang intern di PPJB, kita nanti diarahkan ke sana. Ke Bani, Kalau kalau 1365 itu kan mengenai, hak dan kewajiban. kalau perdata kan hanya ada dua, PMH dan 1365.
Jadi artinya gugatan perdata itu bisa dilakukan sebenarnya. Tapi ini memang harus disimultan, Pak. Harus disimultankan. Kalau menurut saya sih, kalau dari sekarang kan pidananya jalan, pidana itu kan hanya fisik badan, ya dia bisa badan, ya dia kapok, ya oke, gak apa-apa. Tapi kan hak dan kewajiban nggak hilang, Pak. Anunya kita sounding, kita aja, kita track dengan perdata juga, Pak. Ya artinya sekaligus kita dua lah, perbuatan melawan hukum dan apa itu? Citra janji itu. Iya, prestasi. Ya, jadi kita kesini itu untuk menguatkan kalau memang mereka itu ada kong kali kon dan persekongkolan karo TKS ini perbuatannya melawan hukum. Jadi kita sendiri sebagai kekuatan untuk disampaikan ke Polda kalau PT ini sudah merupakan PT yang disengaja untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat dengan perbuatan melawan hukum itu, Pak. Iya. Betul. Jadi pidana perdata bisa. Ya, itu. Kalau perdata nggak bisa, nggak mungkin karena ini bukan prestasinya jelas. Benar. PPJB ini kan keabsahannya diragukan sama sekali atau tidak berlaku karena apa? PPJB itu dibuat dengan berdasarkan melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Rumah Susun pasal 60 dan pelaksanaannya pasal PP 13 2021 pasal 82 ya. ayat 56 itu. Jadi memang sudah jelas bahwa saya tahu mereka ini paling juga merasa bahwa posisinya sudah mulai terkoyakkan, mulai terdesak juga dia. Tapi ya itu tadi, kita hanya tinggal ambil berbagai alternatif upaya dari berbagai macam lini lah, mau pidana, mau perdata, benar. Kita lakukan harus. Iya. Jadi untuk PPJB kemarin saya ngomong sama Pak Ngurah dari Polda itu, kalau awal aja kita mengadakan transaksi itu sudah catat hukum, otomatis PPJB-nya juga catat hukum. Contohnya dia jual barang itu belum dalam keadaan clear and clean gitu loh, Pak. Malah digadekan dulu, itu kan sudah cacat hukum. Iya jelas, ya. jelas. Itu jelas, Pak. Dan juga dia bertentangan sendiri dengan pasal 60 Undang-Undang Rumah Susun tahun 2011. Ya. Di sana disebutkan kan pengelolaan terhadap ini dan maupun masa transisi akan ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Berarti dia tidak itu kan sudah artinya seperti pagar penghalang biar nggak ada yang masuk lagi. Benar. Jadi entry itu barrier to entry. Jadi ada penghalang untuk bisa masuk, tapi dia terobos saja. Ya sudah jelas bahwa itu PPJB itu cacat hukum sama sekali. Juga walaupun misalkan 1320 itu ya adanya kata sepakat dan sebagainya, ada kecakapan, kata sepakat, adanya suatu hal, adanya sebagai penghalal. Objeknya tadi, Pak. Iya, kalau objeknya masalah. Nah, itu aja. jadi kan kalau subjektif kan orangnya ditolak umur, orangnya gila, itu ya subjektif lah. Iya. Jadi artinya, tapi kalau mengenai objektifnya, pelanggaran terhadap aturan yang objektif itu sudah jelas batas demi hukum. Jelas batas demi hukum, Pak. Benar. Itu kita ambil misalkan dari kita perjanjian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang mengatakan nggak boleh judi, kita judi. Ya sudah, perjanjian apapun itu udah nggak bisa dipatuhi, gitu. Jadi undang-undang mengatakan nggak boleh nyolong. Kita janjian nyolong, ya kan? Sama aja kita janjian nyolong. Apapun perjanjian itu tidak akan berefek karena ada aturan hukum yang dilanggar. Iya. Jelas. Dan tadi Pak Jun ngomong masalah pemilik.
kita masih belum jadi pemilik, Belum kok diminta Belum iuran aneh-aneh itu belum loh, Pak. pemilik. Iya. Kalau kita berdasarkan PPJB saja, Hmm. semua PPJB itu dikatakan pemilik. Tentu definisi yang ada pasal 1 itu kan mengatakan istilah-istilah yang dipergunakan untuk memperjelas pasal-pasal selanjutnya. Ya, pasal 1 pemilik adalah pemilik adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berhak mendapatkan memenuhi syarat SHM, sebagai pemegang hak milik. Hak milik berupa apa? SHM bisa, anu bisa dan sebagainya. Apa terserah hak miliknya berupa apa, haknya berupa apa. Tapi ya pemilik itu ya orang yang memenuhi syarat Benar-benar secara sesuai hukum ya. perundang-undangan sebagai pemegang hak atas tanah, hak milik, hak apa pakai hak apa boleh itu disebut itu. Dan sekarang kalau pasal selanjutnya mengatakan pemilik, pasal yang mengenai aturan itu pemilik diwajibkan untuk membayar ini iuran SCSF dan sebagainya. Pelanggar. Itu kalau kita Sebagai kita harus kembalikan ke pasal 1. ya, Harus paham. kembali pasal 1. Harus kembali pasal 1. Pasal 1 kita belum jadi pemilik, Iya. jadi kita nggak wajib bayar. Itu yang kita godok di Polda itu ya, karena kita belum jadi pemilik, Kita belum jadi pemilik. masuk ke unsur pemerasan, Pak. Kalau diminta-minta dengan Tapi paksa. saya betapa aneh gitu loh. Ketika Polda itu apa yang dipikir pertama? Ketika klausula baku tidak masuk itu bagi saya Hmm. aneh. Hmm. Dia menunjuk, dia nurut si apa itu? Andre. Andre menunjukkan pasal 8. Pasal 8 adalah orang dalam menawarkan tidak boleh begini-begini. Loh, ini nggak menawarkan anunya ada. Lah wong tak klausula baku kok penawaran. Ya, Klausula baku itu ya sudah sudah ketentuan harus klausula diturut. baku dan pada pokoknya kan segala perjanjian yang sudah dipersiapkan dulu oleh salah satu pihak, sudah dipersiapkan dulu satu pihak mengatur tentang ini yang nggak boleh. Itu klausula baku. Seperti yang terjadi kan kita kan tinggal di codori tanda tangan dan sebagainya. Ya bro. Jadi ya sudah masuk itu. Dan juga di sana kan ada Ya. banyak sekali Oke. secara gampang mudah sekali bisa Oke, dilakukan. siap. Tapi Polda Ya. itu kok aneh gitu. Bagi saya aneh. Kenapa klausula baku dianggap tidak memenuhi syarat? Itu klausula baku itu hanya tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang tahun 99 tentang perlindungan Perlindungan konsumen. konsumen. Sekarang yang jadi objek yang ditunjukkan ke saya tidak terbukti hanya karena pasal 8. Loh, saya itu nggak punya pasal 8, saya punya pasal 18. Iya, Kok pasal 8? iya, dia harus Pasal 8 kan seseorang dalam menawarkan dagangannya tidak boleh begini kan gitu. benar. Ya, benar. ini kan dalam menawarkan. Ini dia tidak menawarkan tidak pakai kondisi seperti itu. Benar. Berarti nggak Cacat terbukti, Pak. Loh, hukum dari awal. berarti nggak terbukti dia bilang gitu. Penyidiknya, penyelidiknya bilang gitu. Dan bagi saya sih nggak gitu. Cara Jadi pikirnya beda. Seharusnya pasalmu keliru, pasal 18. Ya. Kamu pakai pasal 18 tentang khusus mengenai klausula baku. Benar. Di sana masuk semua, Pak. Masuk semua itu. Betul, mulai huruf A sampai H itu kalau nggak salah, itu masuk semua. Benar. Contoh gampang aja. Seseorang yang tidak nurut dengan PPJB ini, ada berbunyi bahwa dibebaskan, TGA akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk AJB. Dibebaskan, nggak boleh ada kata-kata seperti ini. Ini kan klausula bagus sekali. Jadi terasa aneh gitu. Ya. Nah, katanya Polda, dia bilang gini, itu karena sudah jadi Pak, sudah Perjanjian. sudah Disepakati. di gelar perkara. Loh, yang kamu gelar kesalah kok. Tapi ya udah diam aja, aku diam aja, dia sudah mengatakan. Kirana Cluster, terus di kampung Inggris kalian. Saya lihat yang banyak untuk edukasi ya. Iya. Betul. Terus untuk kalau kan kita kan ada juga yang mau beli juga kan, otomatis kan kita sendiri, saudara-saudara kita yang ada di Kediri ini kan, saya juga sering berikan edukasi di sini. Terus untuk masalah kepemilikan juga bagaimana, nggak ada masalah dengan bank, KPR bank ya, rata-rata. Karena di sini rata-rata KPR Pak. Ada beberapa juga yang pembeliannya cash. cash keras, lebih murah berarti ya.
Iya, Gantung nego ya. tergantung negonya. Cashnya berapa? Cashnya kita di 330 Pak. 330 ini Lu aja 5 berapa ya. 66 meter 11. persegi. 6 kali? 6 kali 11. Masih lumayan. 66 meter persegi. Iya, kalau di Surabaya Jadi, itu 7. Kalau lunas sudah langsung sertifikat atau gimana? JP ya berarti ya. Duduk aja. Yang sudah lunas berapa? Mbak Isna, sudah lunas berapa? Yang sudah lunas ada Berapa Bisa blok ini? JP Sampai ya. D ya? Gimana Pak? Bisa Berapa JP blok? langsung. Semuanya yang sudah lunas pasti kita langsung AJB kan Pak? Iya, berarti bagus sudah. E ya, blok sampai blok apa? E. blok E. Iya. Sampai E ya. Iya. Total berapa unit? Ada 115 unit. 115 Itu unit. juga ya? Iya. Wah, ini menarik. Oh iya, ini Kok bagus? semuanya. Itu kok bagus? Oh itu custom Pak. Hah? Yang 2 lantai Khusus itu. ya? Yang 2 lantai itu custom. Jadi orangnya bisa desain sendiri sesuai keinginannya user seperti itu. Oh, makanya. Gitu Pak. Iya kan, saya dengar kan juga ke Bang Jatim. Kalau Bang Jatim otomatis kan diseleksi gitu loh Bu. Enak. Jadi masalah sertifikat itu kan nggak mungkin kalau saya kan nggak ada gitu kan, maksud saya seperti itu Baik ya. Pak. Pak, mungkin kalau misalkan Bapak ada mau tanya-tanya terkait dengan Kirana Cluster, nanti boleh ke kantor saja. Oke, tadi sepi tuh. Kita ada di dalam sih Pak. Oh, Terkait iya, dengan, makanya. Sertifikatnya itu semuanya sudah dipecah. Jadi semuanya sudah dipecah. Otomatis kalau Ya, sudah dipecah aman. kan nggak mungkin perbankan bisa biayai kan Pak ya. Benar itu, apalagi Bisa Bang gitu. Jatim. Kalau misalkan mau ditanyakan terkait dengan Kirana Cluster, boleh nanti ke kantor saja. Oke, Kalau misalkan siap. ada relasinya Bapak atau mungkin saudara yang mau ngecek-ngecek rumah, boleh nanti dibantu sama saya kita ke sana, terkait selaku marketingnya. Ya, Nah, nggak apa. Siap, Baik. siap. Saya tinggal ke kantor. Paham ya, makasih. Soalnya Iya. mau ke sana kok. Kau contoh. Kita ada di kantor kok Pak. Aman. Kosong. Ya, baik. Ya. Iya. Enak adem daripada di luar tadi. Ini permisi ya, helmnya tak Silakan. Boleh taruh situ aja Pak. fungsikan. Lihat gitu bisa ya? Makasih, Dek. Silakan. Bisa Kalau ya? misalkan Bapak pengen lihat terkait split sertifikatnya kami, boleh, monggo dilihat. Kita selalu menunjukkan ke user. Oh gitu, ya udah. Jadi jelas ya. Boleh lihat ya. Silakan. Boleh lihat ya. Jadi sudah Bloknya sebelah situ. sudah terpecah per unit berarti ya. Jadi nggak nunggu lagi. Jadi langsung bisa kalau lunas bisa AJB dalam waktu pendek ya. Oke. Ini kan keuntungannya di sini lah. Juga Bang Jatim kalau nggak dapat sertifikat masuk ke dia masuk mau untuk KPR. Betul. Dan kita hampir Aman. ada beberapa yang memang KPR Pak, termasuk unit-unit blok yang Bapak tadi itu lewat Bang Jatim juga. Oke. Ini termasuk yang dijual. Tidak Pak. Ini untuk office. Oh. A1 A2 ini office. Ini kok ada HT-nya ya? Hak tanggungan. Hak tanggungan ya? Ya itu kan. Kalau hak tanggungan kan dijaminkan. Dijaminkan ya berarti ya? Nggak boleh. Itu karena udah pecah. Keseluruhan itu. Iya, memang sudah cerita. Coba, masih ada HP-nya. 6 Jadi- kali 11. Ya lumayan. 66 kali 11. Lumayan. Harganya 300. 330. 300 di Surabaya 1 M. Kalau cash keras nggak lebih murah. Gimana? Cash keras nggak lebih murah. Ada potongan. Iya, sing ngomongnya cedek. Kalau untuk cash keras itu nanti biasanya ini sama manajemen kita. Kampungnya Inggris. Kampung Inggris terkenal. Lihat di peta terus. Bahasa Inggris kan. Nggak bingung ya, tempat kunci blok A, blok B, blok C. Oh ini ya? Ini ya? Denahnya. Klasternya ini ya? Oke, sampai itu ya. Di depan Itu enak. denah. Denahnya ya? Bisa dikembangkan ke belakang.
Masih banyak tuh yang belum laku. Ada yang udah ditempati itu sekitar 70 unitan. Yang Dari 140 dari ya? 115. Berarti tinggal 30-an unit. 2/3 sudah terjual ya? Sekitar 60%, 70%. Bagus. Bagus. Laku keras berarti. Alhamdulillah. Iya, harganya juga nggak terlalu mahal. Bisa juga buat investasi. Nah, makanya itu. Sertifikatnya ini berarti banyak ya Mbak ya? Iya. Sudah dipecah sebenarnya kan? Sudah. Ada dipecah. 115 unit. Oh, satu persatu. Iya. Otomatis Satu-satu ya? Sudah di split. otomatis Sudah di-split ada ya? APH masing-masing gitu kan. Satu-satu ya? Sesuai dengan unitnya. Jadi PBB-nya juga NOP-nya masing-masing. Blok A. Iya, Bu, bentar, Bu. Bu, bentar, saya lagi meeting, Bu. Baik, Bu, baik. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau ada brosurnya ya. Pak, Pak, Iya. kalau boleh tahu dari mana? Ini dari mana, Pak? Saya sih dari Surabaya tapi Masuknya ini dari mana? Depan itu ya? Iya, dari Enggak, ini di denahnya masuknya dari mana? Masuknya dari sini. Oh itu. Iya. Berarti itu lurus terus ini yang belok letter U itu ya berarti ya. Betul. Ada brosurnya. Boleh minta. cepat ya. Dalam waktu pendek sudah 60%. Bagus. Oh, ini piagam penghargaannya. Tak foto buat bukti. Modern Kalau sudah. apa? Terbaik 2024 BRI. Iya, di sini. Ya. Hubunginya ke kantor ya, ke WA. Ini ya. Iya, betul. Siap. Nggak ada yang itu ya, berarti ukurannya sama semua ya. Yang paling gede yang blok CD ini. Apartemen Bali Inggil maksud saya sengaja dikorbankan demi kelancaran usaha dari mereka yang lain. Selama ini manajemen TGA dan TKS dilakukan adalah melakukan sandiwara, pura-pura bodoh terhadap kewajibannya. Maunya pengembang ini hanya memerah dan memeras para pembeli, jadikan objek dananya sampai mengering. Dengan tindakan sewenang-wenang, dengan menaikkan IPL sampai 80% dan memutus air dan listrik walau penghuni sudah membayar lunas. Untuk apa ya? Untuk supaya bisa menekan para pembeli yang belum jadi pemilik secara hukum, kepepet dan mau menuruti kehendak mereka. Semua data dan fakta di lapangan ini pasti kami sampaikan ke pihak penyidik untuk makin menguatkan unsur-unsur pidana yang sudah banyak dilanggar. Di mana mereka sebenarnya sudah paham mengenai aturan ini, aturan perumahan, aturan apartemen. Namun mereka ini pura-pura bodoh, pura-pura tidak paham. Di PRD, di mana Pak Josiah banyak membantu kita. Untuk membela rakyat, sudah jangan ragu. Karena apa? Dengan membela rakyat sendiri, otomatis Anda melakukan kewajiban sesuai dengan toposi Anda. Ayo kita berjuang. Kita wujudkan Surabaya ini bebas dari para mafia tanah. Terima kasih. Video itu